Menurut Ketua Projo, Budi Ari, pertemuan ini tidak langsung berujung pada dukungan Projo ke baca pres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pasalnya, Projo masih dalam tahap menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal sosok yang hendak didukung pada 2024. Namun Ari tak menampik ada kesamaan visi dengan para relawan Prabowo soal membangun Indonesia. Ia pun menyebut Prabowo Subianto sebagai sosok patriot yang mementingkan persatuan Indonesia. Akhir-akhir ini nama salah satu ormas yang mengaku sebagai relawan Jokowi yang bernama Projo atau Pro Jokowi sedang naik-naiknya dibicarakan di media sosial. Projo selalu mengklaim diri mereka sebagai jubirnya Jokowi, terutama terkait Pilpres 2024 ini. Ya memang itu yang dilakukan oleh Projo sekarang, terutama ketuanya yang bernama Budi Ari, yang selalu merasa dirinya punya tugas besar dari Presiden Jokowi untuk mengamankan konsentrasi Pilpres 2024 nanti. Di mana-mana Budi Ari selalu membahasakan bahwa dia itu begitu dekat pada Jokowi sehingga layak memberikan info A1 kepada publik bahwa Jokowi begini, Jokowi begitu, dan sebagainya. Pokoknya Budi Ari ini lebih Jokowi daripada Jokowi itu sendiri. Dan dengan situasi itu dia mendapatkan keuntungan pribadi. Namanya naik ke permukaan dan dibicarakan terus di media sosial. Memang buat relawan-relawan yang sebenarnya itu tidak punya masa besar dan tidak punya pengaruh kuat di akar rumput. Berbicara di depan wartawan adalah strategi yang efektif. Seperti dulu Noel dengan Jomannya yang selalu mengundang wartawan untuk memperbesar namanya supaya terus dibicarakan. Tapi di akar rumput nama Noel itu tidak terkenal karena memang organisasinya besar karena media, bukan besar karena pengikutnya yang besar. Begitulah gambaran sederhana terhadap Projo itu sekarang. Tapi kalau kita perhatikan, apakah benar Jokowi itu dekat banget dengan Projo atau Budi Ari? Enggak juga. Kalau sangat dekat, tentu Budi Ari sejak lama sudah diproyeksikan jadi menteri. Tapi karena Jokowi itu sangat mengerti kapasitas seorang Budi Ari, maka dia tidak pernah dipanggil untuk masuk kabinetnya Jokowi. Ingat, tahun 2019 Projo itu ngambek. Karena bukannya memilih Budi Ari sebagai menteri, Jokowi malah mengajak Prabowo untuk masuk dalam kabinetnya. Bahkan Budi Ari sempat mengucapkan, kalau kami memang nggak dibutuhkan, kami akan bubar. Persis kayak anak kecil yang ketika keinginannya tidak dituruti, dia meraung-raung di lantai supaya semua orang mendengar tangisan dia dan mendapat simpati sekaligus menekan Jokowi. Dan akhirnya Budi Ari pun dipanggil ke istana. Jadi menteri? Enggak juga. Cukup jadi wakil saja. Itu pun di Kementerian Desa, bukan di Kementerian Pertahanan seperti keinginannya. Jokowi itu sangat mengerti kok kapasitas seseorang dan memberikan ruang sesuai kapasitas orang itu. Budi Ari jelas kecewa lah. Tapi ya dia terima juga daripada nggak dapat apa-apa. Begitulah kisah sedih Projo dan ketuanya yang merasa sangat dekat dengan presiden, tapi sebenarnya mereka hanyalah pion Jokowi saja. Oke, saya jelaskan kenapa Jokowi itu butuh Projo sebagai pionnya sekarang di Pilpres 2024 ini. Sudah jadi tradisi di akhir masa kepemimpinan seorang presiden, ada istilah lame duck atau bebek lumpuh. Ini istilah yang bermakna seorang presiden di akhir masa kepemimpinannya itu sudah sulit memegang menteri-menterinya, terutama yang berasal dari partai. Karena para menteri itu pasti sibuk sendiri mencari cantolan-cantolan baru. Situasi yang sama ini terjadi pada akhir masa kepemimpinannya SBY, di mana menteri-menterinya pecah sendiri-sendiri dan negara pada masa itu disebut sebagai negara autopilot.
Jokowi tidak ingin menjadi bebek lumpuh di akhir masa kepemimpinan dia. Dia tetap ingin jadi kingmaker dalam Pilpres 2024 ini. Makanya ada pernyataan dari Jokowi bahwa dia harus cawe-cawe di politik ini. Maksudnya cawe-cawe adalah Jokowi tidak ingin apa yang sudah dibangunnya selama ini itu rusak karena salah memilih pemimpin. Salah pilih pemimpin, rusak semua yang sudah dibangun selama ini. Dan mimpi Indonesia emas di tahun 2045 nanti akan terkubur dan entah kapan akan bangkit lagi. Nah, salah satu tugas Projo yang saya pahami adalah mendekatkan diri pada Prabowo. Tujuannya supaya nama Prabowo itu naik dan terus dibicarakan orang. Tujuan besarnya adalah supaya nama Anies tenggelam dan hanya muncul 2 pasangan calon saja. Kalau sudah resmi 2 pasangan calon, maka Jokowi akan secara resmi mengumumkan kemana dia berpihak. Dan keberpihakan Jokowi itu ya pasti ke Ganjar lah. Kenapa? Karena dulu yang memaksa PDI Perjuangan untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan bukannya Puan Maharani, ya Jokowi. Siapa lagi memang? Jadi bisa dibilang Projo ini cuma salah satu pion Jokowi saja untuk menggolkan tujuan besarnya. Meski kita juga nggak tahu apakah Budi Ari juga memanfaatkan semua peluang ini untuk kepentingan pribadinya dengan main 2 kaki. Ya kan lumayan kalau nanti Prabowo jadi presiden. Siapa tahu dia bisa jadi salah satu menterinya Prabowo. Tujuan pribadi langsung kecapai. Kalau sama PDI Perjuangan kan Budi Ari itu sulit untuk dapat apa-apa. Karena rekam jejak hubungan mereka dulu itu ya nggak bagus-bagus amat. Jokowi itu bukan orang bodoh. Dia ngerti banget kok cara bermain catur. Bayangkan, Jokowi yang dulu dibilang pelanga-pelongo, sekarang malah menjadi penentu permainan. Dengan menjadi penentu permainan di akhir masa jabatannya, perhatikan aja. Nggak ada tuh menteri-menteri yang berani main-main dengan presiden sekarang seperti di masa kepemimpinan SBY dulu. Jadi kalau lihat Projo itu seperti terus-menerus mengendorse Prabowo, ya karena itu bagian dari strategi caturnya Jokowi. Projo itu cuman pion doang kok, nggak perlu ditakuti. Kalau kita sekarang agak geli-geli gimana gitu dengan langkah Projo, ya itu juga manusiawi. Siapa sih yang nggak geli lihat ketidakkonsistenan relawan yang dulu selama 2 periode melawan Prabowo Subianto dan sekarang berbicara cinta pada Prabowo? Yang jujur itu cuma secangkir kopi ya. Pahit ya pahit aja. Nggak perlu bilang kalau dirinya manis supaya dilihat oleh orang. Setuju? Seruput dulu kopinya. Marki Bong. Mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.